Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Zikri dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu panel statis dalam ekonometrika. Dan seperti biasa kita mulai dari 5W1H terlebih dahulu ya. Jadi, apa itu sih panel statis? Jadi dia itu adalah jenis data panel dalam ekonometrika yang menganalisis hubungan antara variabel-variabel dengan asumsi bahwa efek individu seperti perusahaan, negara, individu, dan lain-lainnya atau efek waktu bersifat konstan atau tidak berubah seiring waktu per unit. Nah, dengan kata lain, si model statis itu mengasumsikan bahwa parameter regresi tidak bervariasi secara signifikan di antara unit of observasi atau periode waktu. Mengapa digunakan? Ada tiga. Pertama ini untuk mengatasi masalah omitted variable bias, dan yang kedua itu untuk meningkatkan efisiensi estimasi, dan yang ketiga adalah menganalisis dinamika yang lebih kompleks. Oke, kapan saja sih digunakan? Dia tuh cocok ketika data yang dikumpulkan dari observasi yang sama, misalnya perusahaan, negara, individu, selama beberapa periode waktu. Lalu ada menduga gitu, ada karakteristik unik dari setiap variabel yang memengaruhi variabel dependennya itu sendiri, tetapi tidak berubah sepanjang waktu. Misalnya budaya perusahaan, geografis negara. Lalu jika ingin memisahkan efek dari variabel-variabel yang berubah seiring waktu dari efek variabel yang stabil antar unitnya. Siapa saja sih yang menggunakan ekonom, keuangan, sosiolog juga bisa, dan pemerintah dan lembaga penelitian. Di mana aplikasi utamanya atau di mana penerapannya itu biasanya untuk studi empiris, untuk analisis kebijakan, dan juga untuk perbandingan internasional itu sendiri antar negara tentunya. Bagaimana caranya bekerja? Oke, jadi nanti caranya akan kita praktekkan ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan RStudio kembali ya teman tentunya. Di sini kita akan memengaruhi pengaruh investasi dan inflasi terhadap pertumbuhan PDB di beberapa negara selama beberapa tahun terakhir. Di sini tuh aku ngambilnya tiga negara ya, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Untuk periode waktunya itu selama 5 tahun, dari 2020 sampai 2024. Variabel dependennya itu atau Y itu adalah pertumbuhan PDB ya atau GDP growth. Lalu variabel independennya adalah si tingkat investasi atau investment rate dan juga tingkat inflasi seperti itu. Oke, bagaimana sih prakteknya? Sebentar ya. Oke, tes tes tes. Mari kita lanjutkan. Share screen ya. Hmm. Oke, jadi kita tuh sekarang pakai datanya tuh ini nih. Aku kasih lihat dulu ya. Oke, ini nih. Tahun GDP, investment rate, sama inflation. Dan ini udah kita masukkan juga serta jangan rumus-rumusnya ya teman-teman. Oke, di sini kita mulai lagi dari awal. Aku bersihin dulu ya. Yes, oke ini kita udah kosong. Kita mulai lagi dari awal. Jadi ini udah kita install. Nah, kita jangan lupa edit eh, copy paste dari yang ketika saat di awal mau mengekspor ya. Oh, tandanya tanda tambah ya. Oke, itu kita di sini kita muat ininya aja. Eh packaging packaging yang udah kita tulis di awal tadi. Oke, dan ini udah kita import tadi sebenarnya. Jadi aman aja. Terus kita ini dulu karena kita akan menggunakan frame. Oke, lanjut. Hmm, 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 hmm. Oke, kalau seperti ini. Opsional tapi nggak apa kita masukin. Ntar, kayaknya ada yang aneh deh. Sebentar ya. Di mana ini?
Kita lanjut lagi ya sebentar. Tadi agak error, entah kenapa, tapi sebentar ya. Kita import lagi from Excel. Ini agak bingung tadi aku juga. Download, kita buka ini. Oke, ini udah kebaca. Kita di sini copy dulu aja ya. Oke, copy. Ini import. Right. Oke, kita switch aja dulu. Oke. Hmm, suppose. Ya, kita ulang lagi dari awal. Coba kita cek dulu. Nah, harusnya kayak gini nih tadi. Oke, 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 oke. Oke, semuanya udah ke download. Kita download dulu ya. Oke, beres. Nah, ini harusnya kayak gini nih. Tadi aneh. Tadi agak error ya, sorry guys. Oke, lanjut lagi. Kita udah baca dokumen. Nah, package yang paket yang tadi kita tiga itu PLM, read R sama DPLIR ini kita run dulu. Oke, ini udah cukup. Nah, di sini ada dua opsi. Sebenarnya bisa langsung, bisa enggak. Tapi di sini kita udah ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kita masukin ini dulu aja. Struktur data. Struktur. Nah, ini kita copy yang ini. Gitu ya. Hmm, struktur. Sini. Uh, uh, um, um. Sorry, sorry, salah, 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 salah. Hmm. Coba print aja ya. Langsung print, sorry. Yang salah tadi. String cek. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Oke, 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 oke. Di sini bisa. Nah, oke, ini udah sama ya kayak di Excel tadi. Nah, di sini kita akan langsung aja mulai data untuk dianalisis. Oke, udah masuk juga 15 observasi dengan variabelnya ada 5 ya. Oke, dan selanjutnya kita harus mengubah si frame itu menjadi format data frame. Makanya itu kita harus tadi eh, PLM-nya kita ini rubah dulu dan ya kita langsung masukin aja ke sini. Taran, mengubah data untuk dianalisis. Oh, di sini aku salah. Berubah. Ya teman-teman di sini jangan pakai ekometrika. Oke, lanjut lagi aja. Ulangnya kita oke. Found dan di sini kita akan menunjukkan struktur data frame-nya. Ya, tik 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 tik. Oke, beres di sini kita akan lihat stringnya. Oke, sini udah masuk ya. Dari sini kita akan estimasi model si statisnya. Pertama, model regresi yang GDP growth-nya dulu. Terhadap investment rate plus inflation rate-nya. Jika kita menggunakan pool OLS, ordinal square. Yang mana modelnya itu mengabaikan struktur panel dan mengasumsikan semua observasi itu independen. Oke, kita langsung aja. Print. Wait. Oke. Dah. Terus kita ini pulling dulu seperti ini. Ya udah masuk ya. Dan di sini kita akan menggunakan summary-nya. Oke. Bisa kita lihat di sini ya. Pooling, balance, dan sebagainya. Sebentar. Oke. Itu
udah jalan belum? Stop share. Oke. Studio. Dia udah jalan ya? Oke, 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 oke. Oke ya, di sini. Oke, di sini untuk apa sih? Apa sih yang bisa kita lihat? Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa si inversinya itu ada di 2,0. Jadi dia itu nilai pertumbuhan PDB ketika investment rate dan inflationnya adalah 0. P-value itu di 0,83 yang artinya sangat tinggi. Yang mana menunjukkan bahwa intercept ini tidak signifikan secara statistik. Lalu di investment rate-nya eh, koefisien itu ada di negatif 0,15. Wait, let me see. Nah, di sini nih. Kita lihat yang fokus ke yang estimate ini. 0,15 yang mana dia itu eh, apa ini? Jadi ketika rate-nya naik 1 unit, maka GDP growth-nya akan turun sekitar di 0,15 unit. Dengan asumsinya itu si inflasi tingkat inflasi itu konstan. Namun PVN itu 0,79 ya, 0,72. Tentunya ini tinggi ya, jauh di atas ambang batas signifikannya yang biasanya 0,05. Berarti si investment rate ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap si GDP growth-nya. Lalu di inflation rate-nya bisa kita lihat dia koefisiennya di 1,7. Ini berarti secara rata-rata inflasi rate naik satu unit, berarti akan naik juga GDP growth-nya itu akan naik juga sekitar 1,7. Lalu P-value itu ada di 0,007 sangat rendah, kurang dari 0,01, menunjukkan bahwa inflation rate ini memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dan positif tentunya terhadap GDP growth yang pada tingkat signifikansinya 1%. R square-nya ada di 0,46, ini berarti sekitar 46%. Eh oke, itu bisa dapat jelaskan dalam model. Edges R square-nya itu di 0, mana ya? Di 0,37. Masih di 0,37. Nah, ini nih. Kalangan ini ternyata. Oke, di bawah sini ada R square-nya. Bisa kita lihat juga di paling bawah sini. eh Ya, secara personal. Jadi, ya udah segitu dulu aja. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kita akan lihat dari model tetapnya atau FEM. FEM, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Tentu saja bukan ya, teman-teman. Fix effect model, teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. Kita satu-satu dulu. Wop. Oke, dan kita akan summary lagi. Oke. Iya, ada perbedaan ya dari edge square dan R square-nya, tapi 2,6. Oh iya 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 oke. Mereka juga berpengaruh aja ketika mereka naik satu nanti akan investment itu tuh akan naik dua gitu kurang lebih terhadap GDP growth-nya pun di inflation juga sama nanti akan mempengaruhi itu kalau kita di efek model. Terus kita akan menggunakan rem ya atau random efek modelnya. Gimana ini? Oke, satu-satu yang modelnya random ya. Oke, muncul nih. Oke, dia nambahin aja di sini masuk. Oh, uh, nol ya teman-teman. Ada error. Coba kita nol. Hmm, aku nggak paham juga, tapi ini datanya error. Jadi sebenarnya apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari eh, ini ya? Bentar, jalan ya? Oke, masih jalan. Oke, jadi nanti ditanya kesimpulannya itu adalah dari model-model yang berhasil tadi estimasi itu pertama dari pooling modelnya ya atau pool OLS-nya
yang mana inflation rate itu memiliki pengaruh positif yang dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan si PDB atau GDP growth-nya. Tentunya pada tingkat signifikansinya 1%, yang mana p-value-nya itu ada di 0,007. Aduh, duh. Setiap kenaikan 1%-nya, tentunya pada tingkat inflasi dikaitkan dengan peningkatan pertumbuhan sebesar PDB-nya itu di 1,74%. Lalu tingkat investasinya itu tidak signifikan secara statistik dalam menjelaskan pertumbuhan PDB alias karena p-value itu ada di 0,79. Oke, jika kita melihat dari penjelasan model R square-nya itu sendiri, itu menjelaskan sekitar 46%, 73% dari variasi pertumbuhan PDB. Jadi ada sekitar 44, ya 44 itu dari model yang lain. Seperti itu, dan harus dicari juga tentunya seperti itu. Semakin tinggi semakin bagus seperti itu. Signifikansi keseluruhan. Jika kita melihatnya dari F statistiknya dan P-value, dia ada di 0,022, yang berarti setidaknya ada satu variabel independen, yakni si inflasi, ya, tingkat inflasi ya, yang mana dia tuh memiliki pengaruh yang signifikan. Asumsinya apa? Jadi model itu mengasumsikan tidak ada perbedaan yang tidak terobservasi antar negara dan waktunya. Jika kita melihat ke selanjutnya ya, ke FEM, yakni fixed mode efek modelnya, dia tuh hmm, wait, kita samain aja. Oh, kita kayak aja ya. Agak capek juga kalau agak tiga-tiganya. Jadi, oke, pengaruh inflasi. Baik dalam model poolingnya, FEM dan sorry maupun fixed effect ya, secara konsisten itu menunjukkan bahwa tingkat inflasi itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB. Yang mana semakin tinggi inflasi, semakin tinggi juga pertumbuhan PDB dalam data yang aku bikin ini. Nah, mungkin bisa diindikasikan bahwa tingkat inflasi tertentu, inflasi tertentu misalnya inflasi moderat dan sebagainya, eh, dengan aktivitas ekonomi tinggi dalam konteks data ini. Pengaruh investasi ini, tingkat investasi itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik dalam kedua model. Nah, ini untuk kedepannya juga nanti pemilihan model itu menyetadisi random efek ya, tidak dapat diestimasi karena keterbatasan jumlah individunya N3 dan model efek itu eksplisit mengontrol efek spesifik individu terobservasi, maka FEM adalah lebih tepat dapat diandalkan untuk menarik kesimpulan dari hasil data yang aku bikin ini. Tentunya ini untuk mengatasi juga potensi dari omitted variabel bias dari karakteristik unit negara yang tidak berubah seiring waktu. Oke, baik. Segitu dulu teman-teman dari Nafis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.